Saya percaya sebagai manusia, sebagai anak-anak Bapa di surga, kita tuh senang untuk hidup menyenangkan Dia, betul tidak? Ya, coba renungkan ini. Di samping banyak hal yang kita rindukan dalam hidup, di samping banyak hal yang kita butuhkan dalam hidup, saudara jangan lupa satu hal ini, bahwa kita ingin menyenangkan Dia sebagai Bapa. Banyak hal bisa terjadi dalam diri kita, macam-macam bisa terjadi dalam diri kita, baik yang baik maupun yang tidak baik. Ya, macam-macam bisa jadi. Tapi jangan lupa satu hal ini. Untuk tetap dalam hati kita punya satu bagian atau punya satu tempat, punya satu kerinduan untuk terus menyenangkan Dia sebagai Bapa yang baik. Kalau saudara dan saya masih bisa menemukan hal itu dalam hidup ini, percayalah semuanya jadi aman, semuanya jadi indah. Karena kerinduan untuk menyenangkan hati Dia sebagai Bapa itu seperti serta jangkar ya, yang kuat sekali. Kapal besar maupun kapal kecil selalu punya jangkar. Setiap kali mereka berlabuh, jangkar terus diturunkan. Ada badai, ada ombak, ada angin seperti apapun juga, selama jangkar itu masih di situ menancapnya, maka badai itu nggak akan bisa membawa kapal itu pergi kemana-mana. Nah, bukan iman. Karena seringkali iman kita bisa salah gunakan dalam hidup. Tapi kerinduan untuk menyenangkan Dia sebagai Bapa. Kalau itu ada, percayalah hidup ini pasti aman. Setiap pagi waktu kita bangun, jangan cari dompetku mana ya. Tapi cari dalam hati kita, apakah hari ini masih ada nggak kerinduan dalam hatiku untuk aku menyenangkan Dia sebagai Bapa. Temukan itu. Dalam keadaan saudara, wah tiba-tiba terima bonus $1.000 misalnya begitu. Wih kaget nggak ada apa-apa. Tetap jangan sibuk belanja apa ya, atau bayar utang sih lah gitu, enggak. Jangan mikir yang lain, langsung mikir, apakah dalam hatiku masih ada kerinduan itu enggak untuk menyenangkan Dia sebagai Bapa. Di tengah segala macam yang kita hadapi. Saudara, itu sebabnya hari ini kita mau belajar itu. Untuk menemukan dalam hati kita kerinduan untuk menyenangkan Dia. Kemarin malam saya baru dengar ceritanya Ciliani waktu dia dirampok. Wah itu kayak main film betul ya Ci ya. Ada perampok baik hati masih bisa gendong juga. Saya sampai heran dengar itu. Ya. Saudara, ketika diikat kakinya, tangannya, ketika mau ditutup mulutnya, masih kemurahan hati juga itu. Perampok satu itu, jangan kena hidungnya katanya. Hebat juga. Nah, waktu saya dengar bisa cerita begitu, saya boleh tertawa lagi. Cik hebat itu, Cik. Betul-betul luar biasa. Nah, saudara, kalau kita tetap bisa bersuka cita dalam kondisi apapun juga, ya, sekalipun itu hal yang mengerikan, sepertinya kita melihat kenapa Tuhan diam saja, kenapa Tuhan tidak adil. Saudara, percayalah bahwa Dia tetap Bapa yang setia untuk kita semuanya. Amin. Maka itu jangan pernah kehilangan hal satu ini. Untuk selalu rindu menyenangkan hatinya. Dalam segala hal. Dalam segala keadaan. Terus kita mencari, menemukan itu dalam hidup ini. Mari kita baca satu ayat. Kita buka Yeskiel pasal yang ke-6 ayat yang ke-14. Aku akan mengacungkan tanganku melawan mereka dan tanahnya. Di mana saja mereka diam, akan kubuat menjadi musnah dan sunyi sepi, mulai dari padang gurun sampai ke Riblah, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Yahweh. Saya ulangi lagi. Ngeri kalau kita lihat ayat ini. Aku akan mengacungkan tanganku melawan mereka dan tanahnya. Di mana saja mereka diam akan kubuat menjadi musnah dan sunyi sepi, mulai dari padang gurun sampai ke Riblah. Dan mereka, nah ini tujuannya saudara. Dan mereka, bangsa-bangsa yang mengucat Tuhan, bangsa-bangsa yang melawan Tuhan, dan mereka atau orang-orang yang tidak takut akan Tuhan di sekitar kita. Mengapa Papa buat seperti itu?
dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Yahweh. Saudara, dalam keadaan apapun juga, percayalah bahwa kita tetap anaknya dan dia pasti akan bela kita. Amin. Tapi hal ini kita cari dulu. Kalau kita tahu dia bisa buat itu semuanya, maka itu konsep menyenangkan dia sebagai Papa jangan sampai hilang dari hidup kita. Di tengah-tengah tekanan kesulitan seperti apapun juga. Dari firman ini kita bisa belajar ternyata dia sangat rindu supaya semua orang mengetahui bahwa dia itu hidup, dia itu dahsyat, dia itu berkuasa, dia itu luar biasa. Lagi sekali, supaya mereka akan tahu bahwa akulah Yahweh. Selama ini siapa yang kita ingin tonjolkan dalam kehidupan kita? Selama ini siapa yang ingin kita pamerkan dalam kehidupan kita? Saya percaya semua kita akan bangga, baik kita anak maupun kita orang tua. Misal kalau kita orang tua lalu anak kita berhasil mencapai gelar tertentu, mencapai sesuatu, wah kita bangga bukan? Begitu pula kalau kita anak, ketika kita punya orang tua begitu hebat, kita bangga bukan? Yang tunjukkan, mengenalkan kepada seluruh dunia siapa orang tua kita itu. Nah, kalau konsep menyenangkan hati Tuhan itu ada dalam kehidupan kita, pasti kita ingin mengenalkan dia kepada semua orang supaya orang itu tahu. Wajar bukan? Oke, kita lihat sekarang 1 Samuel pasal yang ke-17. Jangan lupa tadi dalam Yeskiel, untuk mereka tahu bahwa akulah Yahweh. Ya, ini konsep apa kita yang luar biasa. Nah, sekarang kita lihat 1 Samuel pasal yang ke-17. Hari itu Daud harus menghadapi Goliat. Saudara, kita semua tahu kisah ini berhari-hari sampai 40 hari. Bayangkan sebulan lebih. Tiap hari pihak musuh berteriak nantang orang-orang Israel. Tiap hari selama 40 hari. Pahlawannya namanya Goliat. Kita semua tahu kisah itu. Gak ada satupun yang berani maju. Tahu muncul anak kecil satu yang namanya Daud. Kita masih ingat? Nah, diskusinya Saul dengan Daud itu menarik sekali. Ketika prajurit yang mendengar bahwa ada seorang yang berani melawan Goliat, wah, Saul bersuka cita. Akhirnya muncul juga ini yang berani. Tapi begitu muncul, Saul syok. Ya ampun, anak kecil. Saul jadi bingung. Tapi karena wibawa raja, dia pura-pura, kenapa kamu maju? Diskusi terjadi. Jadi Saul gak bisa meremehkan Daud. Daud ceritanya sangat polos. Siapa yang ingat? Daud membandingkan Goliat dengan siapa? Nah, singa dan beruang. Saul tertawa. Itu kan singa, itu kan beruang, tapi ini raksasa. Daud meyakinkan lagi. Ada kata-kata yang penting yang kita temukan. Ya, saudara, maka itu konsep ini harus kita simpan. Daud punya konsep yang sangat hebat. Saya baca ayat yang ke-20, saya baca dulu. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai ayahnya kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Tapi bohong-bohongan, gak ada yang berani maju. Udah, Daud sampai di sana. Terus ayat yang ke-31. Nah, Saul mendengar ini. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud. Lalu diberitahukanlah kepada Saul. Dan Saul menyuruh memanggil dia. Roh Kudus, engkau jamah kami dalam nama Yesus. Perhatikan kata ini. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud. Saya nggak sempat mengajak saudara membaca, tapi nanti saudara di rumah baca. Saudara, poin penting adalah Daud ngomong. Waktu Daud menceritakan, kedengarannya memang agak janggal. Begitu banyak tentara Saul yang hebat-hebat. Betul tidak? Nggak ada satupun yang berani maju. Tahu anak kecil ini maju. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud. Saudara, sebisu-bisunya orang
Maaf ya, kalau saya cerita ini. Sebisu-bisunya orang. Saudara pernah ketemu orang bisu enggak? Saya percaya sebagai manusia, sebagai anak-anak Bapa di surga, kita tuh senang